selamat pagi kepada Bapak Suwarto SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dan rekan-rekan yang saya banggakan. Selamat datang di video kali ini dan pembelajaran kali ini. Saya Juli Dwi Putri sebagai moderator dan saya Ersilia sebagai pemateri pertama. Saya Dini Angelita sebagai pemateri kedua. Saya Claudia Zahra sebagai pemateri ketiga. Saya Silo Sandra sebagai pemateri keempat. pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas mengenai mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan 4 poin pembahasan, yaitu poin yang pertama, pengertian analisis jabatan dan langkah analisis jabatan. Poin yang kedua, evaluasi pekerjaan dan contoh uraian. Poin yang ketiga, uraian Pengertian pekerjaan analisis dan jabatan. spesifikasi Analisis pekerjaan. jabatan Poin adalah yang cara keempat, sistematis untuk penggunaan mengumpulkan, informasi mengatur, analisis. dan mengevaluasi informasi Mari kita ke pembahasan. mengenai tugas, tanggung jawab, keterampilan, serta kondisi kerja suatu jabatan. Proses ini membantu memahami dengan jelas apa yang harus dilakukan dalam suatu pekerjaan, serta kualifikasi yang dibutuhkan agar pekerjaan itu bisa dijalankan dengan baik. Dengan adanya analisis jabatan, perusahaan bisa mengelola karyawan lebih efektif, mulai dari proses perekrutan, pelatihan, penilaian kinerja, hingga pengembangan karir dan penentuan gaji. Selanjutnya yaitu langkah-langkah analisis jabatan, yaitu ada 4. Yang pertama persiapan analisis, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga pengorganisasian data, dan yang keempat evaluasi dan verifikasi data. Yang pertama persiapan analisis, menentukan tujuan dari analisis seperti untuk merekrut karyawan, pelatihan, atau mengevaluasi kinerja. Yang kedua, mengumpulkan data, yaitu mewawancarai pekerja atau atasan langsung mereka, mengamati langsung aktivitas kerja mereka, mengirimkan kuesioner kepada karyawan yang memegang jabatan tersebut, membaca dokumen terkait seperti laporan kerja dan deskripsi jabatan yang sudah ada sebelumnya. Yang ketiga yaitu mengorganisasikan data, mengkelompokkan data berdasarkan kategori seperti tugas utama, tanggung jawab, alat kerja, kondisi kerja, serta kualifikasi yang dibutuhkan. Dan yang keempat, evaluasi dan verifikasi data, yaitu memeriksa kembali data dengan pihak terkait untuk memastikan bahwa informasi yang didapat sudah benar dan lengkap. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada evaluasi pekerjaan atau job evaluation. Evaluasi pekerjaan adalah proses sistematis untuk menilai nilai relatif suatu pekerjaan dalam organisasi. Tujuannya bukan untuk menilai individu, tetapi posisi atau jabatan untuk menentukan yang pertama yaitu ada tingkat kepentingan pekerjaan dalam organisasi, yang kedua struktur gaji yang adil sesuai dengan tanggung jawab dan beban kerja, lalu yang terakhir ada hubungan antar pekerjaan atau hierarki dan jabatan. Selain itu pula ada metode pendekatan yang biasa dipakai, yaitu ada yang pertama ranking method, atau membandingkan pekerjaan berdasarkan tingkat kesulitannya. Yang kedua ada classification method, atau pekerjaan dikompakkan berdasarkan kelas, misal staff, supervisor, dan manajer. Yang ketiga yaitu ada point system, atau pekerjaan dinilai berdasarkan faktor-faktor tertentu seperti pendidikan, pengalaman, tanggung jawab, resiko, kondisi kerja, lalu diberi skor. Yang terakhir yaitu ada faktor comparison, atau membandingkan pekerjaan berdasarkan faktor-faktor kunci. Lalu yang selanjutnya yaitu contoh uraian dan spesifikasi pekerjaan. Yang pertama yaitu untuk jabatan staf administrasi atau atasan langsung yaitu kepala administrasi. Uraian pekerjaannya yaitu mengelola arsip dan dokumentasi, kedua membuat laporan administrasi, selanjutnya input data ke sistem, lalu yang terakhir ada mengatur agenda pimpinan. Untuk spesifikasi pekerjaannya yaitu pendidikan minimal D3, administrasi atau manajemen, lalu keterampilan, misal Microsoft Office, teliti, dan komunikatif. Lalu yang ketiga pengalaman 1 tahun atau fresh graduation. Terus yang terakhir yaitu sifat, disiplin, jujur, dan bisa kerja tim.
Nah, materi selanjutnya itu adalah uraian jabatan atau job description, di mana hal ini adalah informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, dan juga aspek pekerjaan dalam sebuah jabatan pada suatu organisasi. Nah, ada 6 uraian pekerjaan, yaitu yang pertama ada identifikasi jabatan atau pekerjaan, yang kedua ada hubungan tugas dan tanggung jawab, yang ketiga ada standar pekerjaan, yang keempat ada syarat kerja, yang kelima ada ringkasan pekerjaan atau jabatan, yang keenam ada penjelasan tentang jabatan di bawah dan di atasnya. Nah, untuk yang kedua itu ada spesifikasi pekerjaan atau job specification, di mana hal ini adalah uraian persyaratan kualitas minimum orang untuk diterima dalam sebuah pekerjaan agar dapat menjalankan pekerjaan tersebut dengan baik, benar, dan kompeten. Nah, ada 9 isi spesifikasi sendiri. Yang pertama ada tingkat pendidikan kerja, yang kedua jenis kelamin pekerja, yang ketiga ada keadaan fisik pekerja, yang keempat ada pengetahuan dan kecakapan bekerja, yang kelima ada batas umur pekerja, yang keenam ada nikah atau belumnya seseorang itu, yang ketujuh ada minat kerja, yang kedelapan ada emosi dan temperamen kerja, dan yang kesembilan adalah pengalaman kerja. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Itu tadi penjelasan yang dapat kelompok kami sampaikan. Bisa disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah proses pengelola manusia dalam organisasi agar dapat bekerja sama secara efektif dan produktif demi tercapainya tujuan perusahaan maupun kebutuhan individu. Sekian dari pemaparan video dari kelompok kami. Saya dan rekan-rekan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.